Terus ngapain pada diem di sini? Bubar lah! Pada nggak ngantuk apa? Si Ripe ini kenapa jadi bawel ya? Tahu marah-marah. Gua aja kagak bawel. Ngantuk gua. Apa lagi sih, Div? Malam ini beta nginep di Ale punya kamar ya. Soalnya beta masih trauma sekali. Dibully sama anak-anak satu kosan ini. Ya. Masih saja tahan beta toh kawan. Dia itu udah batu-batu keterlaluan kawan. Dia udah fitnah beta. Iya, gua ngerti. Ki, Kita udah punya bukti loh. Kita harus kasih pelajaran sama mereka, Ki. bisa dengerin gua nggak? Kalau Kita pakai emosi lagi, yang ada masalah ini bukannya selesai, justru nambah masalah baru. Ayo dong, pintar dikit. Masa emosi dikedepanin? Yang penting kan sekarang kita udah punya bukti. Tinggal sekarang bagaimana caranya kita bisa ngomongin ini semua sama anak-anak yang lain. Supaya anak-anak yang lain itu tahu kalau lu nggak bersalah, Div. Iya guys, gue setuju sama Rifki. Jadi mendingan sekarang kita tunjukin bukti ini ke Pak Tarno. Nah, Gimana? ini foto sejak kapan ada di Ale punya HP? Beberapa hari yang lalu sih. Tuh kan. Ya udah, kalau gitu panggil Pak Tarno datang ke sini dan kau torang kasih tunjuk bukti ini ke Pak Tarno. Kembar, kamu orang berdua tolong panggil Pak Tarno sekarang. Datang ke sini. Pak Tarno di sana. Di pos. Cepat Kembar. Mami, kalau ngantuk itu tidurnya di kamar, bukan di sini. Iya, orang Mami nggak ngantuk. Mami lagi nonton TV aja sambil nungguin kamu. Ya maaf, Mam. Tadi Giska banyak kelas jadi pulangnya agak telat. Kalau gitu Giska langsung istirahat ya. Capek banget. Tunggu dulu, kamu udah makan belum? Makan malam. Kalau belum, Mami bangunin Bibi suruh angetin makan ya. Gak usah Mama Papa. Tadi Giska udah makan kok di kantin. Serius? Serius. Udah Giska istirahat ya. Ya udah. Mam. Tadi Mami ngapain ke kampus? Aku nggak mungkin kasih tahu ke Giska kalau tujuanku ke kampus untuk cari tahu anaknya Nurma. Masa Mami mau ketemu sama Giska? Kalau ketemu kan bisa di rumah. Iya, tapi Mami udah kangen banget. Coba kamu pikir deh. Kamu udah segede gini, anak Mami udah cantik banget. Gak berasa waktu berlalu kamu udah kuliah sibuk banget. Jadi kapan lagi Mami ketemu kamu? Tapi kan yang cantik Karin. Penampilannya anggun, feminin. Ya Giska mah gak ada papanya. Oh, jadi anak Mami ngambek judulnya. Enggak, biasa aja. Masa sih biasa? Ini tapi mulutnya nggak biasa loh, monyong-monyong gini. Apanya yang biasa kayak gitu? Masa dicubit bibirnya? Habis nggak gemesin nih, mana tadi monyong. Tuh kayak gini. Mami tuh udah pengen banget lama bercanda sama kamu kayak gini, jarang banget sayang. Momen-momen kayak gini tuh yang Mami kangenin. Udah lama loh kita nggak pernah bercanda kayak gini ya kan? Maafin Giska ya, Mam. Selama ini Giska terlalu bodoh untuk mencoba mengerti Mami. Apa sih? Minta maaf segala. Ngapain sih? Udah deh. Apapun yang kamu lakuin tuh Mami pokoknya udah maafin deh. Oke? Mana mulutnya tadi? Anak Mami mah cantik dong. Ah, bohong. Serius? Tadi? Cantik. Badannya juga bahenol. Mami. Tadi muji-mujinya yang bukan Giska. Disuruh kayak Karin. Apa sih? Enggak, anak Mami dong juaranya. Selalu. Pak Tarno lihat ini.
Beta udah mendapatkan bukti yang menandakan bahwa Beta itu nggak bersalah. Beta itu udah dijebak. Nih Bapak lihat. Bapak lihat. Foto ini itu ada Radit, dia lagi ngobrol sama perempuan yang waktu itu masuk ke dalam Beta punya kamar. Yang artinya Bapak, Beta ini betul-betul udah difitnah. Beta udah betul-betul dijebak. Ya, coba Bapak lihat baik-baik. Ini perempuan yang waktu itu masuk ke Beta punya kamar kan, dia ngobrol sama Radit. Beta nggak terima ini Bapak. Pak Tarno, kalau emang kebukti kalau Nadif nggak bersalah, itu artinya Nadif nggak jadi diusir dong. Ya kan? Betul. Ya kan? Iya Pak. Justru yang harusnya diusir dan dihukum itu Ardi CS Pak. Karena dia udah ngefitnah Nadif. Dan satu lagi, mereka udah bikin huru-hara di kosan ini, Pak. Betul, Pak. Kita harus tegakkan keadilan. Aduh, nak. Kenapa kalian ini nggak bisa tenang? Sampai Beta difitnah loh. aduh, sampai dia tenang. Saya security di sini. Saya petugas keamanan di sini. Sampai tolong dengerin saya. Nah, Pak Tarno harus lebih tegas kan. Ini bukti. Udah tenang aja, masalah ini pasti saya tangani. Pokoknya sekarang sampean kembali ke kamar masing-masing. Bentar. Pak Tarno kenapa sih sekarang berubah? Hah? Kayak nggak kenal sama kita tau nggak? Kapan kita geng kabel bikin masalah coba? Kenapa sekarang jadi nggak percaya sama kita? Aduh, nak. Saya nih pusing kerja di sini. Jadi mulai sekarang saya udah nggak mau lagi ikut campur masalah yang ada berhubungan dengan kalian. Ini saya sekalian pamit sama kalian. Saya berhenti jadi satpam di sini. Pak Tarno. Pak Tarno kenapa malah ngundurin diri sih? Hah? Pak, lihat saya. Udah, Pak Tarno jujur aja deh. Saya tahu kok. Pak Tarno selama ini udah diancam kan sama Radit CS? Mana lagi ya? Giska, sayang, Yes, Mam. Mami bikinin susu nih buat kamu nih. Ampun, Mami. Hah, jatuh. Ya ampun, ini apa-apaan sih? Kamu mau kabur dari rumah atau mau apa sih? Ih, Mami tenang aja, santai. Siapa juga yang mau kabur? Orang Giska lusa mau berangkat ke Jogja. Ada makrab universitas sih. Happy banget ya Giska. Kelihatan sih muka kamu happy banget. Masa sih? Apa gara-gara mau jauh dari Mami kali ya? Makanya seneng. Ya enggak dong, Mami kok mikirnya gitu. Nggak ada juga yang mau jauhan sama Mami. Beneran deh? Beneran? Ya beneran dong, Mami. Emang kamu berangkatnya lusa? Iya, kenapa, Mam? Sebenarnya sih Mami minggu ini juga pengen ke Jogja sayang. Ada meeting di sana. Iya, bicarain franchise. Pas banget dong kalau kayak gitu, Mami. Kalau Mami beneran berangkat, berarti Giska bisa sekalian liburan sama Mami dong. Ya tapi Mami make sure dulu ya, bener nggak jadi berangkat? Apa. Please. Harus ikut, harus berangkat. Soalnya kan udah lama kita berdua nggak berangkat liburan bareng-bareng semenjak Papi meninggal. Maaf ya, maafin Mami sayang ya. Mami selama ini tuh terlalu sibuk kerja. Mami sampai lupa kalau kamu udah segede gini terus kita nggak pernah jarang sama-sama. Mami, no. Bukan salahnya Mami. Giska juga ngerti kalau Mami selama ini kan berjuang buat Giska. Cuman Giskanya aja nggak ngerti kondisinya Mami. Pasti kamu kok ngomongnya kayak gitu. Pokoknya Mami janji, begitu kerjaan Mami selesai, Mami akan fokus sama kita berdua. Ya. Nih, anak Mami. Sayang. Guys, sekarang kita fokus sama permasalahannya Nadif, ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa balas kejahatan dan keisengannya Radit CS itu? Udah. Oke, itu dulu. Iya, kawan. Tapi Beta juga mau minta tolong sama kamu orang semua. Tolong bantuin Beta untuk bisa balikan sama Nona Bella dulu ya. Bucin. Ya ampun Mama kawan. Yang namanya juga manusia itu
pasti membutuhkan vitamin C alias vitamin cinta. Dan kamu orang semua tahu lah, hidup tanpa cinta itu bagaikan taman tanpa bunga. Ya begitu juga dengan beta punya perasaan ini. Rasanya itu gersang sekali kalau nggak ada nona pacar atau nona Bella. Udah. Kita pasti bantuin lo kok, ya. Udah lo tenang aja. Nah gitu dong, fokusnya sama Nadif aja kan itu lebih penting. Terus lo pikir kita nggak fokus gitu sama lo? Nggak bisa, ya. Lo juga harus tegas jadi bapak negara. Lo harus cepet-cepet ngambil keputusan Rifki Atila Pratama. Pokoknya sebelum ke Jogja lo harus nembak salah satu di antara Giska atau Karin. Jadi lo harus bisa ngambil keputusan dengan cepat. Keputusan apa sih? Ayo laki, lu tuh jangan pura-pura nggak tahu aja terus. Gue capek loh ngulang-ngulangnya. Lo harus pilih salah satu. Ember, dipilih. Mau yang mana, Ki? Ya, gue setuju sama Riva. Lu gak bisa terus-terusan pelin-pelan dong, Ki. Iya, Ki. Kalau menurut gue sih sebebasnya lo aja. Yang artinya ikutin kata hati lo. Ikutin kata hati gue. Gue harus balik ke kamar karena gue. Itu kata apa lagi? Nah, kalau yang Rifki nih, aduh Ki jangan dulu kayak gitu dong Ki. Lo harus cepet-cepet putusin lo bakal pilih Giska atau Karin sebelum ke Jogja. No comment. Aduh Rifki, awas aja lo ya. Ih, sumpah nyebelin banget sih manusia itu. Pokoknya gue gak mau tahu ya, besok jangan ada yang respon Rifki. Kita semua harus cuekin Rifki. Terus ngapain pada diem di sini? Bubar lah. Pada nggak ngantuk apa? Si Ripe ini kenapa jadi bawel ya? Tahu marah-marah. Gua aja kagak bawel. Ngantuk gua. Lagi sih, Div. Malam ini beta nginep di Ale punya kamar ya. Soalnya beta masih trauma sekali. Dibully sama anak-anak satu kosan ini. Ya. Nadif, lu sekarang tuh udah gak perlu takut. Dalangnya dan orang-orang juga udah tahu lu tuh cuman dijebak, difitnah. Jadi lu udah bebas tidur di kamar lo ya. Gak usah takut. Ya ampun. Ale benar sekali kawannya. Betul. Ya udah, kita orang masuk ke kamar sudah. Ayo. Vin! Vin, lo kemana sih? Ke dalam. Ya lu mau ngapain kesini? Pengen numpang di kamar gua kayak si Nadif? Ogah. Ya enggak lah, ngapain? Toh gue juga punya kamar sendiri kok. Ya udah, terus lu mau ngapain kesini? Ya gini, Vin. Gue kepo aja nih. Kira-kira si Rifki bakal milih siapa ya? Rifki bakal milih siapa? Nanya ke gua, tanya langsung orangnya. Ya gua nggak tahu lah. Ya gue juga pengen nanya langsung sama orangnya. Ya, terus kenapa nggak ditanya? Tapi lu tahu sendiri kan, kalau si Rifki tuh bakalan kabur kalau disuruh milih. Ya udah. Ya udah. Kalau datang ke sini ngobrol, pengen nanya atau apapun itu nggak ada hubungannya sama gua, mending lu balik ke kamar lu karena gua ngantuk. Kecuali lu pengen itu bantuin gua deketin Tasya. Enggak, males banget gue. Vin, gue tuh udah kapok bantuin lo, tau nggak? Yang ada nih ya, gue kena masalah terus. Gara-gara gue harus ngaku-ngaku ngeplagiat resensi lo. Nggak mau gue, ogah. Aldino, lu kan sahabat gua. Seorang sahabat tuh gunanya apa? Saling membantu, susah maupun senang. Ya lu bantuin gua juga dong untuk deketin Tasya. Sumpah nih gua udah nggak tahu lagi gimana caranya untuk deketin Tasya. Tau nggak? Sampai-sampai gua challenge. Hah?